diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam kita Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru, terima kasih atas kehadirannya di sini dalam salah satu program CGP Salon Guru Penggerak, di mana di sini temanya adalah berbagi ilmu ya. Bu Intan itu sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan salah satu programnya, yaitu diseminasi penerapan budaya positif ini yang insya Allah dilaksanakan hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikannya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa ditiru atau dicontoh oleh guru-guru yang lain untuk ikut dalam program CGP calon guru penggerak. Dan untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Winton, padanya kami persilahkan. Alhamdulillah, hatur nuhun badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih ya sadayana Bapak Ibu guru yang bisa hadir pada hari ini untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dadan sedikit ya, bahwa ini diseminasi penerapan budaya positif ini menjadi salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Selain itu di sini pun mungkin tujuannya hari ini saya ingin berbagi sedikit ilmu, bukan untuk mengajari ya Bapak Ibu ya, bukan untuk mengajari. Kita di sini sharing, diskusi bersama-sama gitu kan, untuk berkolaborasi atau bekerja sama mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita ke depannya. Kalau begitu kita mulai saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita mulai saja mengenai diseminasi penerapan budaya positif. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, karena ini sudah siang ya Bapak Ibu ya, sudah lelah, sudah mungkin fokusnya sudah sebagian hilang. Nah, di sini saya punya sedikit ice breaking. Kita ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Boleh berdiri? Iya, boleh berdiri ya. Keluar saja Bapak Ibu dari ruangannya, dari kursinya ya, supaya lebih nyaman. Kita bareng-bareng melakukan ice breathing ya, biar lebih fokus lagi dan segar kembali.
Iya gitu ya. Nah, karena setelah ice breaking sudah kembali fokus, berarti ya Bapak Ibu ya sudah segar kembali. Kita lanjutkan ke materinya mengenai diseminasi ya. Nah, di sini ada sebelum masuk ke materi diseminasinya, di sini ada sedikit pertanyaan atau pertanyaan formatif mungkin ya. Apa alasan Bapak Ibu guru hebat merasa senang pergi ke sekolah? Apa ya alasannya ya? Apa Bapak Ibu kira-kira? Bertemu dengan anak-anak. Bertemu dengan anak-anak. Kemudian apa lagi ya? Karena kita sudah terikat pekerjaan di sekolah. Karena sudah terikat dengan pekerjaan di sekolah, kata Pak Ade. Apa lagi ya kira-kira ya? Itu merasa itu adalah bagian dari kewajiban. Itu bagian dari kewajiban ya. Itu selalu pada rantah. Tadi berarti alasan Bapak Ibu guru hebat itu merasa senang pergi ke sekolah karena kita akan bertemu dengan anak-anak ya. Kemudian sudah terikat dengan kewajiban. Kemudian apa lagi tadi tuh? Satu lagi? Pekerjaan. Karena sudah pekerjaan ya. Nah, selain dari itu kemudian ini kira-kira karena tadi kita sudah terikat dengan pekerjaan ya, ingin bertemu dengan anak-anak. Nah, apa sih nilai dan peran guru menurut Bapak Ibu? Apa ya? Nah, dari sini nanti dari diseminasi ini kita akan mengenal atau lebih memahami apa sih peran dan nilai guru penggerak, atau kita sebagai guru, tidak hanya guru penggerak ya Bapak Ibu, kita sebagai guru nilai dan perannya itu apa saja? Oke, lanjut. Sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator salah satunya ya. Kembali tadi untuk mencari nilai dan peran guru itu kita kembali kepada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak yang berhubungan dengan pendidikan tersebut adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara itu filosofinya itu tujuan pendidikan itu yaitu menuntun setiap kodrat pada anak ya untuk kembali, karena setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Jadi guru itu hanya ditugaskan untuk menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin kenapa ya harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu ya? Karena setiap anak punya bakat masing-masing. Betul sekali Pak Dadan. Iya. Tersebut yang ada tidak bisa dipaksakan oleh gurunya untuk memiliki bakat tertentu. Gitu. Iya, betul. Masing-masing sudah punya bakat. Gitu. Betul sekali. Jadi setiap anak itu betul Pak Dadan sudah punya potensinya sendiri ya. Sudah punya potensinya sendiri. Jadi kenapa kita tidak bisa memaksakan sesuatu hal terhadap anak? Karena setiap anak itu sudah punya potensinya sendiri. Tadi kembali ke kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sini kodrat alamnya dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan sesuai dengan kearifan lokal di mana tempat tinggal peserta didik. Ya, jadi tidak bisa diaturkan begitu saja karena lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap tumbuh kembang peserta didik tersebut. Kemudian selain kodrat alam ada lagi kodrat zaman ya. Kodrat zaman itu berarti pendidikan itu harus beradaptasi. Seperti dulu kurikulumnya kita pakai kurikulum 2013, sekarang pakai kurikulum Merdeka. Kemudian kita harus berinovasi dari tata cara pembelajarannya tentu saja. Kodrat zaman dulu mungkin tidak ada pembelajaran yang menggunakan HP atau laptop, tapi untuk saat ini menggunakan handphone ataupun laptop itu sudah menjadi keharusan ya, kebiasaan, karena memang
semuanya itu kita harus bisa mengikuti zaman, karena kita harus menuntun anak supaya dia tidak tertinggal. Jangan karena ada baheula lama tuh ayah cenanya kita belajar teh gitu jadi Yosue tidak seperti itu. Da abi ge baheula lama gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Jadi kita itu harus menuntun anak menyesuaikan, tidak melupakan kodrat alamnya, tapi juga dia tidak tertinggal dengan kodrat zamannya, ya. Nah, di sini sesuai dengan tadi filosofi Ki Hajar Dewantara ya, memahami sebuah ilustrasi tentang guru, sekolah, dan peserta didik. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Berarti petani tugasnya apa ya Bapak Ibu? Menanam padi. Kemudian sekolah itu adalah tanah, tempat bercocok tanam, ya. Nah, peserta didik itu sebagai tanaman yang hendak ditanam. Maka apa sih tugas petani itu? Merawatnya, ya. Betul sekali. Guru memiliki peranan penting untuk mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Berarti kalau misalnya petani menanam di sawah yang tandus, yang kering, apa akan tumbuh Bapak Ibu? Tidak ya. Berarti kita sebagai petani itu harus memastikan lingkungan atau tanahnya itu subur, cocok ya. Maka dari itu guru memiliki peranan penting untuk mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dan bukan bertugas merubah murid menjadi sesuatu yang berbeda. Layaknya seorang petani yang memastikan tempat bertanamnya cocok untuk ditanami dan memastikan tumbuhnya tanaman yang subur, bukan merubah hasil tanaman yang ditanam menjadi suatu yang berbeda dari yang ditanamnya. Misalnya menanam jagung, berubah hasilnya menjadi mentimun, ya. Tetapi jagung tetaplah jagung. Jagung yang dihasilkan haruslah berkualitas unggul. Jadi apabila kita menanam jagung, maka jangan berharap bahwa jagung itu tumbuh menjadi mentimun, ya. Tapi jagung itu tetaplah jagung. Tapi bagaimana kita supaya memetik hasilnya, jagung itu menjadi jagung yang berkualitas, yang baik, yang bisa dijual dengan harga tinggi, ya. Jadi tidak bisa merubah jagung menjadi mentimun, jagung menjadi padi, berharap bahwa siswa pun sama. Siswa A berharap menjadi sama dengan siswa B. Dia jagonya misalnya di bidang kinestetik, ya, olahraga, atau dia suka bergerak. Kita tidak bisa hanya menyuruh dia, kamu diam, kerjakan ini di meja. Seperti itu bisa? Tidak bisa, karena dia memang tidak seperti itu. Atau misalnya dia berpotensi menjadi di bidang pembelajaran IPA, ya. Ketika dia misalnya diminta untuk menggambar, apa mungkin dia akan bisa dia jago di bidang menggambar? Kan tidak seperti itu. Jadi setiap anak itu tadi memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, ya. Nah, kembali ke tadi nilai dan peran guru. Apa sih nilai dan peran guru di sini? Nilai dan peran guru itu dalam membiasakan budaya positif, seorang guru harus memahami nilai dan perannya. Mungkin di antara kita itu sudah memiliki, bukan mungkin, pasti sudah memiliki nilai dan peran guru. Hanya saja masih banyak yang belum menyadari. Bukan hanya ibu bapak guru di sini, tapi saya pun begitu ya Bapak Ibu. Saya pun sama, saya tidak menyadari nilai dan peran apa yang saya miliki sebelum saya mempelajari ini gitu. Jadi kita memang sebagai guru pun tetap harus terus belajar, harus terus mengupgrade diri, ya, hingga kita tahu apa sih yang kita miliki, apa sih yang kita capai di sini. Nilainya yaitu di sini nilai dan perannya. Nilainya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpusat pada anak. Itu nilai yang harus kita miliki, ya. Ada nilai mandiri, nilai reflektif, nilai inovatif, nilai kolaboratif, dan nilai berpusat pada anak. Seperti apa sih penggambarannya? Oke, nanti kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Di sini saya hanya menjelaskan awalnya dulu. Kemudian untuk perannya, peran apa yang harus dimiliki sebagai guru?
Di sini perannya itu yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Ya tentu saja karena kita seorang guru ya, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian mendorong kolaboratif. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Selain itu juga kita harus bisa menjadi coach bagi guru lain. Ya. Nah, ada tambahannya juga yaitu menggerakkan komunitas praktis. Ya Bapak Ibu. Jadi di sini ini adalah value atau nilai yang harus kita punya. Nilainya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian perannya pun sama, ada 5. Jadi nilai dan peran guru itu harus kita miliki, ya. Di sini nilai-nilai yang harus dikuatkan apa saja? Tadi mandiri, ya Bapak Ibu. Mandiri itu guru mampu bertahan dengan kemampuannya sendiri sehingga tidak selalu tergantung pada orang lain. Itulah kenapa kita harus mengupgrade diri, ya. Harus terus mencari ilmu, harus terus bisa mengikuti zaman, ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Kita tidak bisa mengharapkan bantuan terus dari orang lain, ya. Untuk zaman sekarang mungkin gampang, ya, banyak sekali atau ada aplikasinya PMM Bapak Ibu ya. Di situ di dalamnya itu sudah sangat mencakup semuanya dari mulai materi, diklat. Sekarang tidak perlu kita harus pergi jauh untuk melakukan pelaksanaan diklat ya. Secara daring pun sudah didapatkan materinya di dalam PMM. Maka dari itu kita bisa mengupgrade diri secara mandiri, ya tentu saja. Kemudian reflektif. Reflektif itu guru terus introspeksi terhadap setiap tindakan yang sudah dilakukan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkannya. Jadi guru itu setelah melakukan sesuatu hal itu harus melakukan refleksi. Nah, ini refleksi ini yang sering kita lupakan, ya Bapak Ibu. Mungkin banyak Bapak Ibu yang merasa, saya suka, tapi saya enggak. Kalau saya jujur ya Bapak Ibu, saya sering melupakan refleksi atau reflektif. Kenapa? Karena kadang ketika sudah melaksanakan pembelajaran, hal terpentingnya itu kan harus berefleksi. Apa nih kira-kira yang kurang untuk kedepannya? Tapi memang kadang saya sering melupakan itu. Ini hal kecil tapi yang sangat berpengaruh besar bagi kita ke depannya. Maka dari itu guru harus memiliki nilai reflektif ya. Selain itu kolaboratif. Kolaboratif itu guru mampu melakukan kerjasama dengan rekan kerja, berkomunikasi, bertukar gagasan atau ide bersama rekan. Nah, seperti saat ini kita pun harus selalu melakukan kolaborasi. Karena satu guru yang bagus tidak bisa membangun satu sekolah. Harus semua guru. Jadi semua guru itu harus berkolaborasi dan bekerja sama. Untuk membangun satu budaya yang positif itu tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang guru. Ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh semua guru. Ketika semua guru ingin melakukan perubahan, maka perubahan itu akan terjadi. Ya. Jadi kita tidak bisa maju sendiri, tapi kita harus selalu berkolaborasi. Ya. Baik itu berbagi praktik baik, misalnya ada yang punya ilmu lebih, kita bagikan kepada temannya, seperti itu, kepada rekan sejawatnya. Ya. Tidak ada yang namanya saya lebih pintar daripada yang lain, tidak ada. Di sini semuanya kita sama sebagai rekan sejawat, yaitu kita harus selalu berbagi ilmu, yang bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian nilai yang keempat yaitu inovatif. Guru senantiasa mengembangkan ide pemikirannya sehingga menjadi sesuatu yang baru atau membaharui yang sudah ada. Ya, seperti kemarin juga sudah sedikit dijelaskan ya Bapak Ibu yang mengikuti PI 2 saat dengan saya kemarin. Guru itu harus inovatif, itu bukan berarti harus dengan teknologi selalu ya Bapak Ibu. Tidak dengan teknologi selalu, tapi dia bisa mengembangkan apa yang ada di lingkungannya, ya, menggunakan apa yang ada di lingkungannya. Pembelajarannya itu dengan inovatif, jadi tidak harus selalu dengan teknologi. Kemudian yang paling penting tentu saja guru harus memiliki nilai yang berpihak pada anak agar guru mampu menyusun pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak bukan lagi dijadikan objek,
tetapi subjek yang menjadi peran utamanya. Ya. Jadi pendidikan itu atau pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Jadi bukan lagi kita sebagai guru yang selalu menjelaskan, mengatur, tidak. Tapi kita itu hanya sebagai apa Bapak Ibu? Mediator atau fasilitator, ya, pengantar. Jadi anak yang harus berperan aktif di dalam pembelajaran. Apa yang ingin anak lakukan? Sekali-kali kita harus bertanya, kira-kira besok kita akan melakukan apa? Nah, anak itu inginnya seperti apa? Pembelajaran yang bagaimana? Tidak bisa disamaratakan setiap anak. Makanya setiap pembelajaran itu harus berpusat pada anak atau peserta didik. Kita masuk ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tanggung jawab guru menciptakan suatu lingkungan yang positif. Di sini kita harus melihat, tidak bisa tadi yang saya ucapkan bahwa hanya 1 atau 2 orang guru yang terlibat. Tidak, tapi semua warga sekolah harus saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling belajar. Itu semuanya, tidak hanya bisa 1 orang guru, ya. Sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah tercipta itu nanti akan menjadi sebuah karakter baik. Setelah menjadi karakter baik, maka nanti akan terbentuk yang namanya budaya positif, ya. Jadi lingkungan kita itu tidak bisa tiba-tiba menciptakan budaya positifnya sendiri. Tapi semua warga sekolah itu harus saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling belajar untuk menciptakan hal-hal yang baik atau yang positif, ya. Nanti akan menjadi sebuah karakter di lingkungannya. Maka setelah menjadi sebuah karakter akan timbullah budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, di sini kita bisa merefleksikan diri dengan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kita harus berperilaku? Kita ini sebagai apa Bapak Ibu? Fasilitator, guru, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berperilaku seperti apa untuk menciptakan budaya positif? Memberikan teladan dan pelayanan. Iya, memberikan teladan yang baik, ya. Dan pelayanan yang sesuai, yang seharusnya. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Untuk apa? Iya, betul Bu, ya. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, ya, tentu saja. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Dari siapa kira-kira dorongannya? Betul sekali Ibu, ya. Jadi dorongan yang paling kuat itu harus dimiliki dari diri sendiri. Kalau diri sendirinya sudah ingin berubah, apapun yang terjadi pasti dia akan melakukannya. Tidak dorongan dari luar. Mungkin dorongan dari luar juga berpengaruh, tapi faktornya hanya sebagian. Tapi dorongan dari dalam diri itu adalah yang paling utama, ya. Jadi yang harus kita lakukan tadi merubah lingkungan menjadi lingkungan yang positif. Disiplin, apa sih disiplin? Mungkin disiplin ada yang tahu selama ini disiplin itu apa? Kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu itu disiplin itu seperti apa? Kalau saya menjelaskan kepada anak kemarin juga ketika jadi pembina upacara, disiplin itu adalah patuh terhadap peraturan. Oke, disiplin itu patuh terhadap peraturan, ya Bapak, ya. Apalagi nih kira-kira Ibu, Bapak? Patuh, Taat, ya. Terus seperti itu, ya. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya juga itu disiplin. Iya, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disiplin. Betul, tidak ada yang salah, itu disiplin, ya. Karena memang disiplin itu identik dengan tata tertib, ya. Kemudian kepatuhan pada peraturan. Kemudian harus teratur tadi seperti kata Bapak, ya. Menaruh sesuatu pada tempatnya. Kemudian mematuhi peraturan.
melakukan tata tertib seperti kalau piket ya harus piket, ya. Kalau misalnya dia bertugas melaksanakan upacara ya harus upacara, tidak tahu pokoknya harus, itu namanya disiplin, ya. Nah, kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Jadi harus kepatuh nih. Nah, sebenarnya yang harusnya kita pahami mengenai disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu belajar bertindak dengan nilai-nilai kebajikan universal yang hadir dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu adalah belajar. Orang Ibu ya, belajar dari apa? Belajar bertindak dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, dari mana tentunya? Dari diri sendiri. Jadi kalau dari luar itu nanti jadi paksaan. Mungkin ya dia akan melakukan, tapi apa efeknya? Terpaksa, ya, terpaksa tentu saja. Nah, kalau dari dalam diri dia akan belajar dan dia akan memahami apa itu disiplin dan nanti dia akan terbiasa dengan sendirinya, ya. Apa sih nilai-nilai kebijakan itu? Nilai-nilai kebajikan itu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di mana profil pelajar Pancasila itu punya berapa pilar Bapak Ibu? 6. Apa saja? Iya, betul. Asal nyanyi aja gak apa-apa Bu. Kan kalau padahal biasanya nyanyi ya Bapak Ibu ya di dalam kelas ya. Iya, jadi ada profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya Bapak Ibu itu. Kemudian berkebinekaan global, ya. Terus bergotong royong. Apalagi? Mandiri. Kreatif dan bernalar kritis. Sepertinya mau pada nyanyi gitu Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu memang mempunyai pilar yang sudah ditentukan dan ini sudah mencakup semuanya nilai-nilai kebajikan yang universal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Tentu saja siapa yang bisa menumbuhkannya atau memicunya, yaitu kita sebagai guru, ya. Nah, untuk mendapatkan tadi nilai-nilai kebajikan universal itu, kita harus tahu dulu nih 5 kebutuhan dasar manusia apa saja. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu penguasaan, ya. Setiap anak, bukan setiap anak, kita pun sama membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ada yang bisa memberikan contoh misalnya di dalam kelas seperti apa? Anak-anak nih biasanya yang butuh penguasaan atau seperti apa? Sok yang dipuji itu murah kali. Kalau dia sudah melakukan suatu hal, dia butuh diakui tidak oleh kita? Butuh diakui kan? Contohnya dengan seperti apa? Pujian. Dengan hanya kita menyebutkan kamu hebat, itu sudah merupakan suatu pengakuan. Kamu hebat, kamu pintar, ya. Terus kita menyebutkan namanya, itu menjadi suatu pengakuan bagi mereka, ya. Nah, selain membutuhkan penguasaan dan pengakuan tadi, ada yang namanya kasih sayang dan rasa terima kasih. Mereka itu membutuhkan kasih sayang dan rasa terima kasih. Itu di rumah ataupun di sekolah, ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan yang tadi, ya. Kemudian ada bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis, ya. Kalau bertahan hidup itu memang harus sangat dibutuhkan, ini yang paling utama. Kadang ada
peserta didik mencet kurang tehnya Bapak Ibu baung saya tamai Bapak Ibunya, padahal sebetulnya tidak ada anak yang baung, tidak ada peserta didik yang baung. Di sini kita harus tahu pasti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apapun itu pasti ada salah satu. Biasanya, ya contohnya di kelas saya ada beberapa anak yang memang mungkin kurang, ya. Tapi kita harus cari tahu apa penyebabnya. Tidak hanya mendoktrin si etama bau, si etama tukang naon, si etama gitu, tidak seperti itu, ya. Karena ternyata ketika setelah ditelusuri lebih lanjut, oh ternyata pasti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah kita memanggil orang tuanya atau seperti apa ya, oh ternyata anak ini seperti ini. Apakah dia itu kurang kasih sayang di rumahnya? Ataukah dia itu dari keluarga yang kurang mampu, jadi bertahan hidupnya itu susah? Ya betul tidak Bapak? Kemudian apakah dia itu tidak memiliki kebebasan di rumahnya? Dia tidak bisa berpendapat, ya? Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, dikekang ya Bapak Ibu ya. Ada yang seperti itu. Jadi setiap anak itu pasti melakukan sesuatu hal itu ada alasannya, ada sebabnya, ya. Nah, disinilah kenapa kita harus tadi mengetahui dulu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita itu sebagai apa? Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kita itu letaknya di mana ya? Seharusnya di mana ya? Nah, seharusnya di mana ya kira-kira Bapak Ibu? Apa kita harus memiliki semua posisi kontrol? Bisa jadi tergantung situasi, begitu Pak? Ya. Nah, yang terbaik sebagai posisi kontrol itu di mana sih? Kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Sebagai penghukum, penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bahkan ada yang sampai melakukan hukuman verbal atau fisik. Ya. Nah, nanti dampaknya apa? Dampak yang terjadi kepada peserta didik, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kalau kita menjadi punya nih, kita sebagai posisi kontrol penghukum, ya, kita menghukum. Nah, ini dampak yang akan terjadi. Murid jadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunya. Jadi murid itu punya rasa dendam kepada guru. Si ibu eta mah galak. Nah, begitu. Si bapak eta mah masuk nyuaran kami push up. Gabungan bernapas. Oh. Tapi patuh terhadap peraturan mana yang hidup mah aturannya kudu bernapas. Tapi kalau kamu jadi kan dibokam ya Pak. Nah, ini ya Bapak, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka ini nih dampaknya akan terjadi. Mangga Bapak. Untuk posisi penghukum ini kan bukan berarti ini kan secara negatifnya ya. Ya, betul. Tapi kan penghukum itu kita harus bisa memposisikan sebagai penghukum ketika ada anak berbuat kesalahan. Berarti kita posisikan sebagai penghukum. Betul. Kalau punya kesalahan berarti harus ada efek jelasnya. Tapi di sini penghukum tidak selalu untuk hukuman berupa verbal atau fisik, tapi bisa juga memberikan tugas, kan? Itu kan bisa positif untuk supaya anak tersebut ketika dia melakukan kesalahan hal apapun, kemudian dia diberi hukuman mengerjakan tugas ini, kan itu kan sesuatu yang positif kan? Betul. Bisa menambah kemampuan, bisa istilahnya anak bisa jadi rada mikir lah mungkin intinya harus ada tindakan mungkin ya Pak Ibu. Tindakannya entah seperti apa begitu mungkin ya. Iya. Nah, apa yang Pak Dadan utarakan ini nanti kita bahas di belakang. Ada nih ya Bapak Ibu ya. Nah,
Kita lanjut nih, setelah pembuku ada apa lagi tadi? Membuat rasa bersalah. Guru suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi guru teh merasa paling menderita, ya, di situ karena posisinya membuat rasa bersalah. Dampak posisinya apa? Membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Jadi murid teh kadang menjadi seorang yang pemalu, menyesal, nate anu isin ku rerencangan anak. Nah, tidak mau bergaul lagi karena dia merasa dia sudah melakukan kesalahan, dia jadi minder. Itu kalau kita ya merasa paling tersakiti dibully kurang rencangan anak atau sama teman-temannya ya. Ini kalau kita menjadi posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, suara guru ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ya, dampaknya apa? Adanya ketergantungan, murid menjadi tidak mandiri. Jadi sebentar-sebentar, bapak ibu kumaha, bapak ibu gimana. Jadi murid itu jadi tergantung sama kita. Kalau kitanya selalu ada, ya, ketika kita sedang ada keperluan yang mendesak atau kita harus rapat, murid itu nanti seperti apa? Ya, nah jadi murid itu jadi tergantung sama kita kalau kita sebagai teman, ya. Kemudian pemantau, posisi sebagai pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Ya. Dampak posisinya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi murid itu tidak sepenuhnya mandiri karena tadi ya dia itu menghitung dia mendapatkan konsekuensi apa, dia mendapatkan hadiah apa. Ya, jadi dia melakukan, dia tidak sepenuhnya dia mandiri tapi tidak sepenuhnya, ya seperti itu. Kemudian kalau yang terakhir itu sebagai manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak posisinya murid menjadi mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi kalau kita berada di posisi manajer, kita harus bisa mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi biarkan murid yang menjawab, ya. Dia akan mampu nanti menjadi mandiri, dia akan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan dia juga akan punya rasa percaya diri. Dia pede dengan dirinya. Apa yang harus dia lakukan, dia sudah tahu tindakan apa yang akan dia lakukan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tadi, mana nih kira-kira yang paling baik? Definisi dan secara bahasa, secara teoritis. Betul, secara teori manajer ya Pak Ibu. Tapi kalau saya langsung merefleksi pada diri itu, kita yang mana ya kira-kira nih? Jujur memang saya suka pernah berada di posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah juga sering malah Menggunakan nada tinggi saya sering. iya. Jadi memang dari ketika belajar ini ya Bapak Ibu, ketika saya belajar di guru penggerak itu, pendidikan guru penggerak itu, memang ada banyak sekali ilmu yang masuk. Mungkin untuk penerapan belum semuanya memang, karena tidak bisa segampang itu ya Bapak Ibu, tapi setidaknya kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Oh ternyata harus seperti ini. Tadi mau dikembalikan ke posisi disiplin.
bisa menempatkan. Jadi ketika saya marah, perasaan saya itu saya berusaha menempatkan marah saya itu pada tempatnya gitu. Iya. Jadi memang bingung ya Pak ya kalau di dalam realistis kehidupan mungkin ya, karena kadang kita suka lupa dengan posisi kontrol ketika sudah marah ya. Nah di sini 5 posisi kontrolnya itu nih ada tadi ya, identitas gagal, kontrol dari luar ya, itu adalah masuk ke dalam penghukum dan membuat orang rasa bersalah ya. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrolnya dari luar tapi bukan dari dalam diri siswa, itu teman dan pemantau. Kemudian ada yang identitas berhasil atau sukses, itu kontrol dari dalam dirinya, yaitu sebagai manajer ya. Bisa saja di sini contohnya kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu sebagai penghukum seperti itu ya. Atau kumaha Bapak Ibu, biasanya kamu bari ngahukum teh Pak? Mau diberi punten. Moal dari punten ya. Moal dikaitkeun ya. Pokoknya ngahukum wes berat-beratnya gitu ya. Da salah murid teh gitu ya. Nah, kemudian kalau membuat merasa bersalah, seperti ini biasanya kata-katanya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi muridnya langsung merasa bersalah. Ah, kumaha si ibu karunya deh, si bapak karunya. Atau Pak. Nah, kalau sebagai teman biasanya berkatanya seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu apa? Nah, kalau sebagai teman kan biasanya seperti itu ya. Balas jasanya yang tadi ya. Kemudian kalau sebagai pemantau langsung saja bertanya tidak apa peraturannya. Nah, langsung seperti itu. Tetapi ketika kita sebagai manajer, kita akan bertanya seperti ini dulu. Apa yang sudah kita yakini? Ya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu kalau sebagai manajer. Jadi kita beralih dulu, bertanya dulu kepada keyakinan. Apa sih yang sudah kita yakini? Atau apa sih peraturannya? Kemudian tidak langsung kita berikan hukuman atau kita berikan solusi, tapi bertanya lagi, merefleksi lagi, apa sih yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaikinya? Seperti itu ya kira-kira. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ya. Nah, di sini untuk 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Ada yang pertama yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang orang lain inginkan, yang berada di atas tuh posisinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang peserta didik itu melakukan sesuatu hal tapi agar dia mendapatkan sesuatu, mau itu hadiah, mau itu piala, tapi dia melakukan itu baik, tapi ada efeknya nanti ke depannya seperti apa. Atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia itu melakukan itu, tapi karena untuk hanya supaya tidak dihukum, supaya tidak nyaman dengan teman. Ya, jadi dia melakukannya, tapi bukan karena dasar dirinya. Ya. Nah, yang tadi Pak, hukuman, konsekuensi dan restitusi yang tadi yang dikatakan oleh Pak Dadan seperti memberi apa hukumannya itu tadi? Menulis ya. Nah, tugas tambahan. Nah, itu masuknya kemana sih? Ke hukuman, konsekuensi atau ke restitusi kira-kira? Kalau hukuman di sini merupakan identitas gagal yang bersifat negatif. Ya, karena tadi dampaknya itu dia akan menjadi seorang yang pendendam atau bahkan marah, membenci kepada gurunya ya. Tetapi kalau konsekuensi merupakan identitas sukses tapi bersifat netral. Jadi dia tidak ada benci atau dendam kepada gurunya, tapi dia juga tidak melakukan itu karena berdasarkan dirinya, karena
Ya, karena disuruh gitu kan? Karena disuruh tadi. Kemudian ada yang namanya restitusi, merupakan identitas sukses yang bersifat positif. Kira-kira yang kalau tadi diucapkan atau dikatakan oleh Pak Dadan itu masuk ke dalam yang mana? Konsekuensi ya, karena dia bersifat netral. Itu jenis hukuman, tapi dia tidak menimbulkan efek dendam. Nah, tidak menimbulkan efek dendam, tapi itu pun tidak menimbulkan kedepannya itu menjadi lebih baik, karena itu tidak timbul dari dalam dirinya, ya. Oke, selanjutnya kalau restitusi itu merupakan identitas sukses. Kenapa? Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, tadi kalau restitusi sebuah kesalahan, itu dengan teman atau teman atau antara peserta didik dengan guru. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri apa yang siswa miliki, apa yang siswa inginkan. Ya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi, yang 5 kebutuhan dasar manusia itu. Karena ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, maka ada 5 kebutuhan dasar peserta didik, salah satunya pasti tidak terpenuhi. Ya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena tadi tujuan kita itu larinya kepada apa? Iya, menguatkan karakter baik, ya. Profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak membuat minder, ya, tidak membuat dia merasa salah, dia merasa langsung menjauh, ya. Nah, apa atau bagaimana sih segitiga restitusi itu? Di sini ada segitiga restitusi yang harus dilakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi, ya. Nanti kita bisa bertanya kepada siswa, biasanya seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian kalau validasi kebutuhannya itu, kamu tentu punya alasan. Jadi menanyakan alasannya kenapa siswa itu sampai berbuat salah seperti itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian baru kita lari kepada keyakinan. Apa yang sudah kita yakini dengan siswa atau dengan peserta didik? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Ya, boleh. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi kalau segitiga restitusi ada urutannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, karena setiap manusia kan tidak luput dari kesalahan, ya. Jadi bukan hanya peserta didik yang pernah salah, tidak, kita juga sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan, betul tidak Bapak Ibu? Pernah kecil ya Pak, ya. Jadi kita sebagai guru pun pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Tadi kan karena dia sudah melakukan kesalahan, dia itu sudah gagal. Tapi di mana atau bagaimana kita mendorongnya untuk menjadi dari yang gagal tersebut menjadi sukses atau berhasil, ya. Kemudian yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami gagal identitas, ya. Jadi kalau dikritik muridnya tidak boleh. Tapi apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus memanggil murid itu, mengajak hayu ke dia, ngobrol sama ibu sama bapak. Apa pertanyaannya? Contohnya seperti ini. Ajukan pertanyaan, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar.
manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita berikan pengertian kepada peserta didiknya. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi agar apa ya, supaya anak itu tetap apa ya Mbak Ibu? Semangat ya, tetap tidak merasa minder tadi tujuannya ya. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Ya, kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ditanyakan kepada siswa itu, apakah ini adalah versi terbaik diri kamu? Kan pasti nanti siswa itu berpikir, apakah ini versi saya yang paling baik? Nanti kan dari situ dia mulai berpikir akan berbuat seperti apa. Jadi menggali potensi atau menyadarkan dirinya sendiri seperti apa yang akan dihadapi nanti. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, setelah tadi identitas, sekarang dari itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Ya, jadi tidak menyalahkan, tidak memarahi, tapi nada suaranya itu harus datar atau tenang ya, baik. Jadi tidak tinggi ya. Kemudian pertanyaannya seperti apa sih? Pernyataannya itu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan? Ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Ya. Ketika orang dari luar memaksa, mengiming-imingi, coba dibuka, apa, tunjukkan kepada saya, apa Bapak Ibu akan membukanya? Tidak kan? Tapi akan terbuka ketika ada kesadaran diri untuk membuka. Keinginan di dalam dirinya untuk membuka, betul Bapak. Dipaksa sebagaimanapun itu tidak akan dibuka karena ini menurut dia itu berharga. Tapi ketika di dalam dirinya ingin membuka keinginan sendiri, maka dia akan membuka dengan sendirinya. Seperti itu ya. Kemudian selain itu juga mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi diajak bagaimana sih untuk melakukan hal-hal baik seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu yaitu menanyakan keyakinan ya. Apa di sini Bapak Ibu guru sudah ada yang membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya? Kalau mau lihat ada di kelas saya, Bapak Ibu di kelas 5 ya, ada keyakinan kelas yang sudah ditempel. Kesepakatan yang telah disepakati antara saya dengan peserta didik, antara guru dengan peserta didik, ya. Apakah keyakinan itu sama dengan peraturan? Beda ya. Coba kira-kira apa bedanya, Pak? Kalau peraturan kan bisa dibuat oleh sekolah, tapi kalau keyakinan kesepakatan antara guru dan siswa. Iya betul sekali, tepuk tangan buat Pak Ada. Nah, jadi kalau peraturan itu memang sudah ditentukan ya, tapi kalau keyakinan itu dibuat oleh kita sebagai guru dan murid di dalam kelas nih. Seperti apa keyakinan yang akan kita buat di dalam kelas? Siapa yang menentukan? Peserta didik. Peserta didik dan guru. Guru nanti melihat peserta didik inginnya seperti apa. Guru tinggal mengajukan pertanyaan otomatis. Kira-kira menurut kalian apa yang akan kita sepakati? Nah, seperti misalnya ibu, misalnya ada anak yang bilang seperti Bu tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kita setujui. Oke, silakan ditempel. Kalau saya waktu itu pakai post-it, ditempel di papan tulis, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi itu kalimatnya negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif. Nah, nanti ketika sudah disepakati bahwa itu akan dijadikan keyakinan kelas, maka kita sebagai guru merubah kalimat itu menjadi yang positif, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Maka itu keyakinan yang sudah kita sepakati satu. Nah, seperti itu jadi ya Bapak Ibu contohnya ini Pak ya. Jadi kalau belum membuat tidak apa-apa, tidak jadi masalah karena keyakinan kelas itu bisa dibuat setiap hari.
hari ini kita akan belajar kira-kira keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Boleh. Atau mau dibuat per 1 bulan sekali? Silahkan. Ya, itu tergantung kesepakatan antara guru dan peserta didik. Ya. Kembali ke sini nih, menanyakan keyakinan. Karena tadi kita harus lari kepada keyakinan yang sudah dimiliki oleh peserta didik ya. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, jadi dari dalam diri ya. Itu teori yang menyatakan seperti itu ya. Benar seperti itu yang kita rasakan Bapak Ibu? Apabila kita dipaksa sebagai orang lain, ke orang berubah, bakal berubah mual sih? Tidak ya, mual. Kenapa? Karena tidak ada yang ingin dirubah di dalam dirinya. Tapi kalau dari dalam diri sudah ingin berubah, tidak perlu ada paksaan dari orang lain pun, pasti kita akan berubah ya. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah ya. Jadi bisa ditanyakan nanti kira-kira kesalahan kamu itu seperti apa. Setelah murid menjawab, kita bertanya lagi. Nah, untuk memperbaiki kesalahan kamu itu kira-kira seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi jangan kita yang memberikan solusi, tapi biarkan murid dia memberikan solusinya sendiri atau menemukan solusinya sendiri dari dalam dirinya, ingin seperti apa untuk memperbaiki kesalahan. Contoh pertanyaannya yaitu sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Ya, tadi kembali kepada keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Tadi nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati? Ya, dengan murid. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Itu bisa ditanyakan. Kira-kira menurut kamu kelas yang ideal buat kamu itu seperti apa sih? Yang kamu inginkan? Kan tadi kebutuhan tadi ya. Apa yang diinginkan oleh siswa itu kita tanyakan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk menciptakan sebuah budaya positif atau lingkungan yang positif itu tidak bisa hanya 1 orang guru, 2 orang guru, tapi semua warga sekolah ya, semua guru, kemudian semua peserta didik pun dilibatkan di dalamnya. Karena tadi kita itu tetap berfokus pada peserta didik ya. Nah dari sini apakah kira-kira ada yang mau memberikan umpan balik gitu Bapak Ibu? Mangga dipersilahkan. Kira-kira apa sih di sini yang ingin ditanyakan? Boleh lah kalau begitu mah, tapi bukan untuk bertanya ya Bapak Ibu. Kita di sini kan melakukan diskusi bersama ya. Atau sudah cukup jelas Bapak Ibu? Mangga menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ini ya, tema menanyakan keyakinan. Di situ ada teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, menurut saya faktor ekstrinsik pun itu sangat diperlukan. Contohnya, kadang-kadang anak sudah terbiasa di sini di lingkungan, karena di lingkungan di sini mungkin karena lingkungan keluarganya terbiasa. Contohnya diabur ya, betul. Contoh di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarganya si anak itu model terbiasa. Lamun tema ayat jambu contohnya di Tegalan, dia tidak tahu itu bahwa jambu itu kan ada pemiliknya. Main alat itu kan kalau sudah terbiasa itu menganggap itu adalah hal yang benar. Ketika kita tidak mengoreksi mengarahkan atau menegurnya, itu kan faktor ekstrinsik mungkin ya salah satunya, memberitahu itu menganggap itu sesuatu hal yang benar. Nah karena apa? Dia sendiri terbiasa melihat orang tuanya di dia ayat jambu anu batun kayak main alawe tanpa meminta izin dulu pada pemiliknya. Main baterai lah misalnya, main ala wae. Kadang-kadang pemiliknya ada pun naik weh. Beda ente gitu.
Itu berarti hal faktor ekstrinsik pun diperlukan itu. Ya, bukan hanya intrinsik. Karena dia menganggap apa? Di Piragen itu hal yang biasa. Gitu. Nah itu mungkin salah satunya. Kita kan perlu mengarahkan, perlu menegur atau perlu kasih masukan kepada anak tersebut supaya suatu kesalahan dianggap suatu hal yang benar, gitu. Hal yang lumrah. Betul. Hatur nuhun. Hatur nuhun pada dan terima kasih ya. Betul sekali Pak. Jadi seperti atas biasa nih namanya ada ningali lingkungannya seperti itu mungkinnya orang tua. Nah disitulah kita berperan Bapak Ibu sebagai guru. Kita ciptakan lingkungan budaya yang positif di sekolah. Kita jelaskan kepada mereka bahwa hal seperti itu tidak baik. Tapi apakah di depan teman-temannya, misalnya ketahuan si A itu melakukan hal seperti itu. Nah, tapi apakah kita menegur harus di depan teman-temannya? Tidak. Apakah ketika si A sedang mengambil kita langsung tegur? Bisa kalau memang tahu. Bisa. Tapi apa efeknya ketika ada teman-temannya bagi si A itu? Bisa anak tersebut tidak akan menerima dan juga malu, terus dia salah satunya ada ya itu jadi ada dampaknya. Makanya yang ada tadi yang namanya segitiga restitusi. Ketika kita sudah tahu anak itu melakukan kesalahan, kita panggil lakukan yang namanya segitiga restitusi. Jelaskan dengan apa? Dengan kita itu bukan tadi soal Bapak mah di X-nya perlu jelas kita sebagai faktor X-nya. Kita mau mancing, apakah tindakan kamu tadi sudah benar? Kira-kira tadi kamu melakukan apa sih? Kita bertanya dulu nih. Misalnya si anak itu menjawab, saya ngalah jamu, ya, mengambil jamu. Kita bertanya lagi, kamu sudah tahu pemilik jamu itu siapa? Kan otomatis nanti si anak menjawab, betul tidak? Terus nanti kita bertanya, apa kamu sudah bilang atau sudah meminta izin? Nanti kan dia akan menjawab lagi. Nah, di situ yang namanya segitiga restitusi. Jadi, biarkan tetap anak yang menemukan solusinya dan menyadari kesalahan dari dalam dirinya. Kita faktor X berpengaruh sangat, tentu saja kita berpengaruh, ya. Karena kita tadi sebagai fasilitator. Begitulah kira-kira Bapak, kira lebih nama. Mangga. Maaf, Bu Eden, tapi apakah ketika kita tidak seperti tadi langsung menegurnya, seolah kita membiarkan anak itu berbuat salah? Sebab ketika kita biarkan, anak itu beranggapan bahwa tindakan itu benar. Terus ada lagi sebenarnya teori di sini saat ini untuk anak itu. Di sini saat ini. Ketika anak sudah terlalu lama 2-3 hari baru ditegur, dia tidak menyadari kesalahannya. Jadi anak itu yang saya pahami, ketika ditegur harus pada saatnya dia melakukan. Jadi teorinya saat ini di sini. Mungkin ada memang ya kayak teorinya seperti itu. Pada saat itu mungkin sekarang itu memang kita juga memang kalau misalnya didiamkan beberapa hari ya Pak ya pasti orang mantos kabur hilang budak laogenya. Makanya dari situ kita tidak membiarkan Pak, ketika kita sudah tahu otomatis kita panggil dulu anak itunya. Jadi jangan dibiarkan nanti kita sudah tahu ya kita panggil langsung, tapi tidak di depan anak-anaknya atau kita tidak langsung kamu tidak boleh. Nah kan itu langsung otomatis aktif. Aduh kan malu apalagi ada teman-temannya. Jadi bisa langsung saat itu, tapi kita panggil anaknya. Misalnya Rehan sini dulu, Kasep, Soleh, Pinter, tadi sama ibu kakak kalau sekedar. Nah, seperti itulah paling Bapak Ibu mungkin solusinya. Ya. Ya nanti untuk kedepannya kan kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, tidak saya saja, maksudnya kita semua di sini sama-sama membangun budaya positif di lingkungan sekitar ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi segitiga restitusi ini biasanya cuma penegasan aja dia. Jadi teori segitiga restitusi ini digunakan apabila anak melakukan tindakan indisiplin berarti gitu ya. Tapi tidak hanya itu kan, misalnya bukan hanya indisiplin saja, mungkin misalkan kesalahan seperti membuli atau ya ini soalnya dari teori-teorinya ya seperti ajukan contoh pertanyaannya sepertinya ini kok sepertinya cocoknya buat anak-anak yang kelas atas ya Pak ya. Kalau misalkan anak kelas bawah gitu ya, mungkin bisa
disesuaikan, tapi dengan acuan menggunakan segitiga ini. Betul sekali. Digunakan di semua jenjang. Ya, semua fase bisa digunakan. Kembali kepada tadi, kalau anak kelas 1 kan tidak mungkin ya Bu ya, kata-katanya seperti ya, itu. Gitu. Biasanya kalau anak kelas 1 cukup kita tekeni gitu kan. Gitu. Ternyata itu tidak selesai ya Bu ya. Iya, tidak selesai memang. Gitu. Nanti ada penyelesaian yang lebih bagus. Kita kan bisa saja, tekeni, tapi kan hadilah Neng gelis, tidak boleh atau misalnya seperti apa kan? Ya, tadi Neng ngapain gitu kan? Jadi bahasanya lah, jadi tidak menimbulkan rasa minder atau rasa bersalah di dalam diri anak yang bisa menimbulkan dampak yang negatif kepada anak itu. Untuk apa? Untuk kedepannya Bu. Untuk kedepannya. Jadi tidak untuk saat ini mungkin dampak itu akan terlihat, tapi untuk kedepannya. Bisa saja nanti dia mendendam suatu saat ketika dia sudah besar, pasti ibu iya ya bahasa eta ngahukum abi teh. Nah, kan bisa saja seperti itu. Begitu. Jadi tetap saja segitiga restitusi ini bisa diterapkan di semua jenjang ya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya dengan apa yang sudah kita yakini. Karena kelas 1 pun saya rasa sudah bisa sih diajak untuk bertanya, kira-kira di kelas mau ngapain, mau apa yang diinginkan di kelas. Pasti anak kelas 1 sudah punya keinginan kan? Nah, seperti itu. Ada yang mau lagi menambahkan Bapak Ibu? Ya, seperti tadi dikatakan di Bunda, kalau teori kontrol terpusat pada motivasi secara intrinsik, betul Bu. Kalau anak kecil itu kan tadi belum ada kesadaran, belum ada ilmu pengetahuan yang masuk. Jadi bagaimana sih pengetahuan itu menjadi karakter pun belum tahu kan. Contoh, saya pernah di posisi di kelas 3, anak sering ditegur, tapi si anak malah balik bertanya, Pak, kenapa sih saya disalahkan terus? Kenapa salah saya apa? Ya. Artinya dia tidak sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Ya gitu. Ya makanya Bapak Ibu adanya segitiga restitusi itu yaitu jadi anak akan menyadari apa yang sudah dia lakukan. Adanya kita sebagai fasilitator untuk membantu dia menyadari apa yang sudah dia lakukan. Begitu. Dan mungkin tidak akan terulang kesalahan. Iya, supaya kesalahan yang sama untuk kedepannya tidak akan terulang. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi untuk menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan kita itu harus seperti apa. Begitulah videonya Bapak Ibu. Ada yang mau nih menjelaskan kira-kira apa dari apa sih motivasi yang barusan dijelaskan dari video ini? Mangga. Pak Odang, Mbak De, Pak Dadan, Bu Indah. Dari video ini, apa Kira-kira nih dari video ini? tentang kehebatan suatu tim, betul, dimana mungkin dalam suatu tim ini ada salah satu orang yang memiliki kelemahan, tetapi untuk dibantu kelemahan itu menjadi suatu kelebihan, suatu kekuatan dengan bantuan tim yang lainnya. Dengan kata lain, kita tidak
akan menjadi suatu sekolah yang hebat gitu ya, atau kita pun tidak akan bisa menjadi guru yang hebat tanpa bantuan tim kita. Kalau tim kita sebagai guru berarti anak-anak murid kita, teman sejawat kita, kepala sekolah gitu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Winda, terima kasih Winda. Ya, betul sekali ya, Ibu. Bapak Ibu, jadi betul ya. Kalau di sini itu penutupannya itu dalam penerapan program disiplin positif dibutuhkannya kerjasama atau kolaborasi. Ya, jadi betul-betul dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi dari setiap warga sekolah. Karena tadi sireum oge hiji mah kan elehnya, tapi jantan ku seurang mah anu ageng oge jantan kalah ya sama seorang semut seperti itu ya. Guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi dibutuhkan tadi kolaborasi atau kerjasama yang paling utama. Ya, begitulah Bapak Ibu kira-kira ya sedikit paparan mengenai budaya positif dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kedepannya kita tentu saja bisa melaksanakan ya. Karena tidak hanya materi saja mungkin ya Bapak Ibu ya, harus teori mah gampang. Yang susah itu adalah serpade sih? Praktek. Nah, pelaksanaannya. Yuk dari mulai sekarang sedikit demi sedikit mungkin ya budaya positifnya mulai kita terapkan bersama-sama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Intan yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan bisa menerapkannya dalam kehidupan, dalam pembelajaran kita di sekolah, demi untuk menciptakan tadi budaya positif di sekolah dan lebih jauhnya itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan lebih jauhnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Bu Intan. Acara ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.